Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kean di Keanu Indonesia Channel. Teman-teman yang berbahagia, kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang ini serba sulit membuat orang-orang berusaha untuk mempertahankan kondisi ekonominya dengan menjadi seorang wira swastawan. Kenapa? Karena saat ini peluang kerja semakin sulit dan banyak karyawan yang diberhentikan dari tempat kerjanya karena efek dari eh, ekonomi yang sedang merosot. Nah, teman-teman yang berbahagia, banyak pertanyaan. Tiap teman-teman sering bertanya, mampu nggak saya jadi seorang pengusaha dengan modal seadanya? Oleh karena itu teman-teman, saya kali ini akan coba berbagi tips dan pengalaman bagaimana cara memulai usaha dengan modal seminimal mungkin, dan sekalian praktek nanti supaya teman-teman bisa punya pandangan bagaimana cara memulai sebuah usaha itu. Nah, untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sudah setia menemani channel Keanu Indonesia Channel ini. Terima kasih, semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang lebih berlipat ganda dari Allah. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, dan yang punya pertanyaan silahkan komen. Dan mudah-mudahan channel ini semakin maju, semakin bermanfaat buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang punya niatan untuk memulai usaha. Uh, Kali ini dan mungkin untuk konten selanjutnya saya akan coba berbagi pengalaman bagaimana cara memulai bisnis dengan modal hanya 100.000. Sekalian praktek dan juga nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah kalau memang teman-teman kira cocok dan bermanfaat. Dan mudah-mudahan konten-konten selanjutnya semakin terus menambah nilai manfaat dan menambah ilmu buat kita semua, terutama buat saya. Kita coba memulai usaha dengan bisnis hanya modal 100.000, bisa berhasil atau tidak kita lihat tiap hari. Nanti saya akan update hasilnya seperti apa dan perkembangan usaha itu seperti apa. Jadi jangan lupa tonton terus Keanu Indonesia Channel. Mudah-mudahan kita semakin berkah, semakin bermanfaat, dan Indonesia bisa semakin maju, terutama ekonominya bisa kembali pulih dan lebih berkembang dari sebelumnya. Terima kasih, dan berikut awal mula bisnis dengan modal seminimal mungkin. Kita lihat video berikut ini. Oke teman-teman, tahap awal dalam memulai bisnis dengan modal seminimal mungkin adalah kita mulai menyusun rencana. Kita dalam penyusunan rencana ini kita harus pikirkan dananya dari mana, pikirkan usaha apa yang cukup dengan modal yang kita miliki. Dalam tahapan ini pasti kita akan banyak dituntut untuk lebih banyak berpikir. Jadi cari ide usaha keren mungkin dengan kebutuhan modal yang seminimal mungkin. Banyak pilihan usaha, jangan menyerah karena pilihan-pilihan usaha itu begitu banyak. Kita bisa cari ide lewat YouTube, bisa cari ide lewat googling, atau kita cari informasi dari teman-teman kita yang memang sudah berpengalaman dalam usaha dan sesuaikan dengan budget yang kita miliki. Oke, itu tahapan yang pertama. Dan selanjutnya, adalah saat kita mencari ide usaha, jangan sampai ide usaha itu hanya satu ide usaha. Usahakan ada banyak variasi dari ide usaha. Jadi kita punya beberapa opsi supaya pola pikir kita tidak bisa semakin terbuka. Terus kenapa harus banyak pilihan usaha? Agar kita juga bisa melatih supaya lebih kreatif lagi dalam mencari ide usaha. Ada banyak ide usaha dan jangan pernah khawatir kita kehabisan ide usaha.
Yang paling penting dalam pencarian ide itu tentunya disesuaikan dengan kemampuan, pengalaman, pengetahuan kita juga. Nah, bagaimana cara kita melatih diri buat mencari ide ini? Tentunya kita harus lebih banyak membaca, banyak cari tahu, itu yang paling utama. Tidak ada seorang pun orang sukses yang tanpa belajar. Jadi intinya kita harus terus belajar. Nah, itu tahap pencarian ide dan tentunya catatan saya buat beberapa opsi ide usaha. Oke, selanjutnya ada beberapa ide usaha yang bisa dikerjakan dengan modal seminimal mungkin. Kita di sini praktek dengan modal 100.000. Di antaranya adalah ide usaha dengan jualan online, bisa berjualan online jadi dropshipper atau yang lainnya. Saat ini kebetulan jualan online semakin pesat dan bisa diandalkan sebetulnya. Walaupun mungkin daya beli masyarakat sedang berkurang, tapi untuk jual online ini lumayan masih bisa diandalkan. Kita bisa berdagang di Shopee, Tokopedia, Lazada, atau di marketplace dan lain-lain. Para pengusaha untuk para pedagang online ini sampai saat ini masih terus bertambah dan semakin pesat. Dan selanjutnya beberapa ide usaha lainnya diantaranya kita bisa selanjutnya selain jualan online kita juga bisa jualan roti bakar. Di sini ada analisa usahanya. Jadi teman-teman setelah menentukan apa sih opsi usaha yang mau dikerjakan, kita juga harus buat analisa usaha. Jadi jangan lupa buat analisa usaha, seperti salah satunya adalah usaha roti bakar ini. Roti bakar Bandung dan analisa usaha seperti yang bisa teman-teman lihat tuh. Insya Allah modalnya cukup untuk 100.000. Jadi bisa jadi itu modal awal nggak terlalu besar. Dan biasanya para pengusaha, para pedagang roti bakar ini juga alat-alat yang digunakan tidak terlalu banyak. Nanti kita lihat nih usaha apa yang kita udah ada ide masuk ke kita, baru kita tentukan analisa usahanya seperti apa. Salah satunya ya yang saya sampaikan barusan, selain jadi dropshipper, kita bisa jadi pedagang, salah satunya jualan roti bakar, dan juga ada usaha-usaha lainnya. Selain jualan roti bakar untuk modal 100.000, itu bisa juga digunakan untuk usaha lainnya. Salah satunya selain usaha roti bakar, diantaranya adalah kita lihat selanjutnya usaha. Kita bisa usaha jualan jasuke, jagung susu keju. Analisa usahanya sangat-sangat kecil. Kalau untuk jualan jasuke 50.000 juga bisa jalan. Dan nanti untuk resep dan lain-lain baik roti bakar maupun jasuke, kita bisa cari resepnya. Kalau kita belum tahu, kita bisa cari lewat YouTube. Kita bisa googling. Jadi jangan khawatir, walaupun teman-teman belum punya ilmunya, ilmu tetap bisa dicari dan dipelajari. Nah, untuk usaha jasuke ini modalnya sangat minim sekali. Mangsa pasarnya juga masih bagus sampai sekarang. Para pecinta jasuke masih banyak, anak terutama untuk anak-anak. Nah, nanti teman-teman tinggal atur aja setelah ide usaha muncul. Nanti kita tentukan mangsa pasarnya. Jasuke ini masih bagus mangsa pasarnya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan ide usaha, yang paling utama adalah kita harus mencari informasi sebanyak mungkin, lakukan survei bila perlu. Informasi bisa dapat dari mana ya, seperti yang saya bilang dari awal. Kita bisa cari dari YouTube, googling, bertanya ke teman, atau kita survei ke lapangan nih. Kira-kira di daerah kita atau di tempat yang kita nggak terlalu jauh, apa yang bisa jadi apa ya idolanya gitu, baik makanan ataupun apapun gitu. Yang pasti tentukan ide usaha, kemudian cari informasi sebanyak mungkin. Setelah kita menentukan ide usahanya, cari informasi nih, usaha yang kita pilih itu bagus atau tidak. Nah, menjadi sangat penting apabila kita cari informasi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Dan buat selanjutnya, setelah kita menentukan ide usaha, maka langkah selanjutnya adalah tentukan mangsa pasar. Kita tentukan mangsa pasarnya nih.
usaha kita itu mangsa pasarnya siapa dan di mana. Terus bagaimana cara memasarkannya atau tentukan metode pemasarannya agar kita bisa lebih akurat dalam melaksanakan usaha kita. Dan ini hal yang paling berat biasanya di sini, metode pemasaran. Tapi saya yakin semuanya pasti bisa. Dan teman-teman, setelah semua terlewati seperti yang saya sampaikan sebelumnya, setelah kita punya ide usaha, punya rencana usahanya apa, modalnya dari mana, baru langkah selanjutnya kita berpikir tentang mangsa pasarnya atau marketingnya. Dan paling penting ini langkah paling kunci adalah kita harus kuatkan tekad dan jangan pernah buang waktu. Mulai sesegera mungkin, mulai secepat mungkin. Jangan biarkan waktu mengalahkan kita. Kalau bisa kita yang kuasai waktu, jangan kita yang dikuasai waktu. Nah, itu teman-teman beberapa tips dari Keanu Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan insya Allah kita akan ketemu di video berikutnya akan langsung kita praktek bagaimana usaha dengan modal seminimal mungkin. Oke, semangat terus. Teman, itu tadi cara awal banget, dasar banget bagaimana kita memulai sebuah usaha dengan modal sekecil mungkin. Video selanjutnya kita akan mulai praktek bagaimana memulai usaha dengan modal 100.000. Dan nanti di video selanjutnya saya akan tentukan usaha apa yang akan saya pilih untuk memulai usaha dengan modal 100.000 itu. Jadi jangan kemana-mana, pantau terus channel Keanu Indonesia dan jadilah seorang yang penuh dengan semangat demi masa depan bangsa ini, masa depan kita dan masa depan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih.